There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmadewi, NIM 2311098, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Usul Fikih, yaitu dosen pengampung Muhammad Edi Huloyo MSI. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengertian kias secara etimologis, yaitu berasal dari kata bahasa Arab yaitu kias, yang berarti perbandingan atau komparasi. Dalam ilmu fikih, kias yang berarti membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah. Pengertian secara terminologis. Secara terminologis, kias berarti menemukan hukum syar'i dengan cara membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran dan Sunnah, kemudian menentukan hukuman syar'i yang sesuai dengan perbandingan tersebut. Dalil kias dapat ditemukan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kias digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada nas hukumnya dengan menghubungkan ke nas hukum yang ada. Misalnya, mengkiaskan perempuan kepada laki-laki dalam hal hukum bolehnya puasa salat karena adanya persamaan ilat kesengajaan. Contohnya, seperti diharamkan memakan daging hewan yang tidak disembelih. Kias diharamkan memakan daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i karena dikiaskan dengan bangkai dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqulu mimma mata'ul hayawani wa mimma yuhridul rasul wa mimma yusqi wa mimma yusqil huddatu illa ma kana mubahan alaikum wa antum hurumun alaihi fala ta'tulu anfusakum rabbana wa in kuntum tuhlibun. Artinya, janganlah kamu makan dari hewan yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i, dan janganlah kamu makan dari hasil bumi yang tidak diperbolehkan, dan janganlah kamu makan dari hasil hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, kecuali yang telah diperbolehkan untukmu, dan kamu adalah haram bagi hewan-hewan tersebut. Janganlah kamu membunuh diri sendiri ya Rabb kami, dan sesungguhnya kamu akan berjaya. Penjelasan ayat ini melarang makan daging hewan yang tidak disembelih. Cara yang syar'i, kias digunakan untuk membandingkan daging hewan yang tidak disembelih dengan bangkai, karena keduanya tidak memenuhi syarat kehalalan dalam agama Islam. Oleh karena itu, daging hewan yang tidak disembelihkan
diharamkan sebagaimana yaitu bangkai. Pembahasan kedua yaitu tentang ta'aruf al-adilah. Secara etimologis, ta'aruf yang berarti pertentangan, sedangkan al-adilah adalah jamak dari kata dalil yang berarti alasan, argumen, dan dalil. Dalam terminologis, ta'aruf al-adilah dapat diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya, sehingga salah satu dalil menafikan hukum yang ditujukan oleh dalil. Dan adapun macam-macam tadarus al-adilah, di antaranya yang pertama yaitu tadarus al-adilah antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu tadarus al-adilah antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga yaitu tadarus al-adilah antara sunnah dengan qiyas. Yang keempat yaitu tadarus al-adilah antara qiyas dengan qiyas. Dan adapun implementasi dan contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yuhliqa ma la ta'lamun. Yang artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan kedelai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Quran Surah An-Nahl ayat 8. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, begal dan kedelai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja. Sedangkan ayat berikut ini yang berbeda maknanya, yaitu seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha taqun. Yang artinya, Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lain kamu makan. Quran Surah Al-Ghafir ayat 79. Dan adapun cara penyampaian tadarus al-adilah, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan tadarus al-adilah. Menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi tadarus al-adilah, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara nasakh. Dengan cara pertama ini, mujtahid dapat meneliti dari ilmu dan aspek waktu dulunya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat dinasakh oleh dalil yang datang kemudian. Yang kedua yaitu dengan cara tarjih. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah dulunya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara dua dalil yang bertentangan itu yang lebih kuat atau rajih. Baiklah, yaitu cara ketiga. Cara ketiga dengan cara al-jam'u al-taufiq. Cara ketiga ini ditempuh jika cara kedua al-tarjih tidak mungkin untuk dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Cara keempat itu dengan cara tasakuf. Jika tidak mungkin untuk dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil itu, tasakuf. Ketika itu, mujtahid dapat menggunakan dalil lain yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan itu adalah dua ayat, maka ia bisa menggunakan sunnah. Baiklah, bahasan ketiga yaitu ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berarti pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologis adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syara, dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang mauqu' atau maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Ijtihad digunakan sebagai alat pemecahan tersebut, sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih atau semua kemampuannya. Sehingga Imam Syauquni memberi komentar bahwa penambahan fiqih tersebut merupakan suatu keharusan, sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali sumber hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa-masa selanjutnya sampai masa sekarang saat ini. Dan adapun dalil yang disyariatkan syariat adalah yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dipahami oleh para ulama sebagai ayat yang menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasyri' penetapan hukum adalah Quran Surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnah. Yang kedua yaitu sunnah Nabi. Hadis Nabi SAW yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bakhawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'az ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Nabi bersabda, yaitu, bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan? Jawab Mu'az, saya akan menetapkan perkara berdasarkan nas Al-Quran. Dan Nabi bertanya, bagaimana jika kau dapatkan di dalam Al-Quran? Jawab Mu'az, saya akan menetapkan perkara berdasarkan nas Al-Quran. Nabi bertanya, bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam Al-Quran? Jawab Mu'az, dengan sunnah Rasul. Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya, dan bagaimana jika dalam sunnah pun tidak kau dapatkan? Mu'az menjawab, saya akan mengarahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku. Rasulullah SAW mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan, segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusannya, yaitu Rasulullah SAW, jalan yang diridhoi. Kias, analogi hukum, menggunakan analogi untuk menafsirkan hukum Islam berdasarkan hukum yang sudah ada untuk situasi yang serupa, karena tidak semua situasi yang masalah dapat ditemukan solusinya langsung dalam Al-Quran dan hadis. Dan adapun syarat-syarat ijtihad ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan diri menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga ia dapat menetapkan hukum darinya. Yang kedua yaitu mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya, dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa ia dapat merujuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berbahasa syarat diperlukan untuk mengetahui dulunya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga yaitu mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan dapat mengetahui keadaan sanadnya. Ulama-ulama angkatan dahulu telah memberikan jasa-jasanya yang tidak sedikit dalam usaha pengamanan terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ialah pembagian hadis menjadi mutawatir, masyhur, sahih, hasan, dan dhaif. Sepertinya halnya dengan tafsir-tafsir hukum, dalam lapangan hadis juga ada kitab-kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum dan diurutkannya menjadi isi pembicaraan juga. Yang keempat yaitu mengetahui segi-segi pemakaian kias, seperti ilatnya dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Selain itu harus mengetahui dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan dan keburukannya. Kebaikan atau keburukannya. Dengan demikian, apabila orang yang berijtihad dengan tidak dapat memakai kias dalam masalah yang dihadapi, ia dapat memakai jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh syara'. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.